Oke, Feli, ini nomor 19 dan 20. Mau dibikin nanti udah kelihatan nomornya, mau nggak mau lah ya. Baik, eh, ya, orbit gerak komet Halley mengelilingi matahari berbentuk elips, ya. Kelajuannya adalah V1 46 kali 10 pangkat 4 ya, meter per sekon. Saat jarak terdekat dari matahari. Jadi elips kan berarti kan ada yang dekat ke matahari ya. Jadi ada posisi aphelium dan perihelium gitu ya. Ya, jarak dekat sama jarak jauhnya. R satunya jadi kan jarak dari komet ke mataharinya ya 8,75 kali 10 pangkat 10 meter. Oke. Kelajuannya V2 ya jadi 9,08 kali 10 pangkat 2 meter per sekon pada saat jaraknya terjauh. Jadi kayak pas di ujung telurnya itu ya. Matahari berjarak R2 saat ini dari matahari tanda tanya. Ini nanyanya apa ya? Matahari berada di satu ya, ya entah di mana nanyanya, tapi yaudah ternyata yang ditanya adalah R2 yang ditanya gitu ya. Kalimat ini sungguh terlalu membingungkan. Oke, apa? Oke. Ya, jadi mau dia telur lintasan bulat, lintasannya elips, ya kan? Yang pasti itu kan terjadi keseimbangan momen gaya, ya. Jadi terjadinya orbit planet itu kenapa enggak? Karena terjadi keseimbangan. Lagi-lagi kaitannya dengan gaya sentrifugal. But the basic of all adalah terjadinya gerak melingkar itu ya adalah momen gaya. Ya. Jadi kalau dibilang ini berarti kan terjadi keseimbangan rotasi atau sigma momennya sama dengan 0. Oke? Ya, ini berarti ini momen 1 sama dengan momen 2 ya. Ya. Pasti ada silapnya loh, setiap video ini pasti ada lah yang nggak lengkap. Ya, pasti kadang-kadang otaknya ada berjalan pada tangannya gitu ya. Ngetik juga sering typo gitu ya. Ya, harap maklum ya. Bin maaf sajalah gitu ya. Oke, ya nggak perlu diulang-ulang, momen adalah hasil kali R1M kali V1 ya. Dari apa ya, rekayasa I dikali omega gitu ya. Nah, kan udah bolak-balik ya tadi dikupas begini ya, ujung-ujungnya R kali M kali V. Ya, dari sini dapatlah ya, karena dia salah satu syarat keseimbangan rotasi adalah resultan momennya sama dengan 0. Ya dari sini dia langsung dapat ya, F2 didapat dari F1 kali V1 per V2. Ya udah tinggal dimasukin saja, dapatlah itu ya, kan begitu. Baik. Nah ini nih, nomor 20 ini ya. Ya baik, ini mohon maaf lagi Pak J nggak sempat gambar diagramnya lah ya. Oke. Jadi saya jelasin, nanti kamu imajinasikan ya. Sebuah lubang kecil di sini dibuka di tengah plat ya. Nah, ini katakan lempengan. Dan sebuah bola kecil bermassa M, jadi di sini ada bola kecil diikat dengan tali tipis ya. Ya, tali tipis. Talinya pasti kuat ini, ya kan? Setelah tali melewati lubang kecil, ya gini, ada lubang masuk, ini diikat, ya kan? Lalu tali itu dibebani, ini gambarnya ada dua ya, M, digantungkan. Oke. Bola kecil bergerak dalam gerak melingkar beraturan. Jadi bayangkan ketika ini tarik melorot itu, jadi ini wah muter gitu ya. Sedemikian rupa dia muter. Nah, kalimat kuncinya adalah gerak melingkar beraturan. Berarti kan muternya stabil gitu ya. Jujur faktanya nggak bisa ngebayang benda yang kayak mana dia, karena biasanya kan dia muternya dia cepet gitu ya. Tapi udah, ini namanya contoh kasus ya.
gerak melingkar beraturan gitu ya. Berarti kan kalau dibilang gerak melingkar kecepatan sudutnya tetap, kan? Nah, keseimbangan jari-jari menjadi R0, berarti ketahan, dia nggak terlalu jatuh, makanya dia tetap ya kan pada posisi sekian. Nah, sebab kalau dia makin pendek melorot gitu berarti kan nggak mungkin lah dia melingkar beraturan ya, malah kayak lingkaran obat nyamuk bakar gitu ya. Nah, tapi ya udah dia bilang begitu ya kita anggap begitu. Oke. Ketika benda mencapai keseimbangan jari-jarinya R0 ya. Sekarang benda lain dengan massa M2, jadi setelah itu seimbang, nakal ini ya yang buat soal ya. Nah, dia bikin eksperimen kali. Tambah lagi bebannya M2 gitu ya, penasaran dia. Tergantung di bawah M1, jantolin lagi. Ya melorot lagi, ketarik lagi deh. Ini kelerengnya untungnya kuat ya. Karena bergerak beraturan lagi melingkar. Ya, ini bolanya kuat ini ya gitu ya. I don't know. Nggak pernah saya eksperimen ini ya gitu ya. Nah, jadi udah ketarik lagi, melorot lagi, tapi dia nggak jatuh ke bawah, berarti dia juga cuma tambah pendek aja ya, pastilah tambah pendek, masih muter lagi gitu ya. Jadi dua kasus sama-sama gerak melingkar beraturan. Ini kata kuncinya ya, kata kuncinya gerak melingkar beraturan berarti apa ini ya. Ah, apa nanti hubungannya kan begitu ya. Well, sama satunya mana? Oh ini ya, pada kasus pertama ya tadi kan hukum sentrifugal ya kan. Jadi akibat ditarik oleh massa satu, dia berputar karena melingkar beraturan, berarti berlaku yang namanya gerak sentrifugal ya, yang sejatinya adalah mv kuadrat per r ya. V kuadrat itu kan omega dikali r ya, omega kali r ya kan. Jadi kan omega kuadrat r kuadrat dibagi r, omega nya tetap kuadrat, r nya tinggal 1 gitu ya. Nah, kita bikin apa sama pertama. Pada kasus kedua massa dijumlahkan, kan bebannya bertambah ya, dikali G. Anggaplah ini jari-jari kan tadi tambah pendek ya, kita kan cuma nggak tahu gitu ya berapa, R0 juga nggak tahu, apalagi ini kan gitu ya. Nah, dan kecepatan sudutnya kita bikinlah menjadi udah jadi omega absen ya. Masih absen Pak? Enggak lah, tulisan juga boleh. Dia dibikin W1 boleh, dibikin omega 2 juga boleh ya. Nah, untuk ngebedain aja, boleh ada situasi yang kedua. Nggak harus kejebak, kadang-kadang juga kadang-kadang lupa ya ngapalin absen-absen gitu ya. Kuadrat ya, sama. Jadi pada kasus ini nah, jadi karena dia gerak melingkar beraturan yang gitu ya, berarti kan momentum sudut awalnya sama dengan ya, sama ya, momentum sudutnya sama gitu ya. Momentum sudutnya sama ya. Kok kok bisa kayak gitu sama? Bayangkan tadi yang terjadi perubahan adalah panjang tali dari ininya tadi ya. Satu, yang kedua kan inersianya jadi berubah ya, kan I sama dengan M dikali R kuadrat kan gitu ya, R kuadrat. Nah R nya kan berubah dari R0 ke R absen ya kan. Nah jadi pada dasarnya momentum sudutnya karena gerak melingkarnya beraturan ya kan sama. Nah cuman di dalam matematisnya perkaliannya kan beda, yang di sini R0 kuadrat dikali omega 0, di sini R absen kuadrat dikali omega absen. Ini tambah pendek tapi ini tambah panjang, tambah cepat kan gitu ya. Nah, makin pendek lah dia punya jari-jari, makin cepat lah dia gerakan muternya kan gitu logikanya ya. Nah, jadi kita sederhanakan, jadilah perbandingan R0 kuadrat dikali omega 0 sama dengan R absen kuadrat dikalikan omega absen. Kita bikinlah persamaan yang ketiga. Ya, perbedaannya nggak ada, saya cari sendirilah perbedaan. Kita bikinlah persamaan, ya kan? Nah, jangan cari perbedaan, ribut nanti kita. Ini fisika loh, bukan politik, ya. Oke.
Nah, jadi dari 1, 2, 3 ini kita inputkan lah. Ini kan M1 tambah lah, selalu dan selalu. Oke, M2 ya dikali G sama dengan, nah dari sini ya, perasaan Bapak kok aneh ya. Ya, ini dari persamaan 2 ya. Dari persamaan 2, ini kan omega absennya kuadrat. Omega absen kita ambil dari sini ya, berarti kan dia R0 kuadrat dikali omega 0 per R absen kuadrat. Nah, jadi kita rubah di sini omega absen kuadratnya kita substitusikan dari persamaan ketiga. Oke. Nah, dari sini perhatikan baik-baik, ini sangat besar peluang kesilapannya ya, ketidaktelitiannya. Nah, ini R0 kan pangkat 2 jadi pangkat 4 ya. Omega 0 pangkat 2 ya, tetap pangkat 2. R absennya kan pangkat 2 juga pangkat 4. And then di sini kan R absen ada 1 di atas, tinggal di bawah R1, R absennya pangkat 3. R0 nya tetap pangkat 4, omega 0 nya pangkat 2. Ya. Nah, dari sini kan kita tinggal tukar tempat ya. Ini naik ke atas, kemudian MG ini M1 kemudian turun ke bawah ya. Ya, replace tempatnya. Ya, ini jadi penyebut R1 absennya pangkat 3. Kok macam gitu, Sir? Kan mau nyari R absen. Kecuali mau nyari M1, M2 kan gitu ya. Kita bikinlah di sini, ya kan? Begitu. Nah, sampai sini apalagi kerjaan gitu kan? Masih ada kan gitu ya. Apa yang kita rubah kan gitu, ya kan? Ya, biar enak. Ini kan kita lihat ini baik-baik. Ini tadi sama dengan apa? Sama dengan M1 ya kali G. Ini namanya kita masih jeli ngelihatnya, ya kan? Ini berarti sama dengan M1 dikali G. Udah tukar. Makanya R0 pangkat 3. Ini kan diambil 1, R0-nya pangkat 4, diambil 1 ya tinggal R0 pangkat 3 di sini. Ini kan biar gitu. Kalau nggak mau ya terserah ngitung sendiri. Ini kan kita cari yang mudah kan gitu ya. Dan tidak menyalahi aturan. Jadilah ini nampak lebih sedap kan? Lagi-lagi salah ketik lagi ya Tuhanku. Ampunkanlah dosaku, salah ketik melulu. Ya, nah, oke. Ya, ini G dibagi G selesailah dia ceritanya kan. Makin cantik lagi, ya kan, M1 per dalam kurung M1 tambah M2 dikali R0 pangkat 3 ini sama dengan R absen pangkat 3. Oke. Lah pangkat 3 supaya hilang dikalikan pangkat sepertiga kan gitu. Atau dengan kata lain di akar pangkat 3 kan. Nah inilah jadi dia akar pangkat 3 dari M1 per M1 tambah. Berapa kali aku bilang salah terus. Oke. Nah, dah beres kali ini. Nah, inilah sampai sini benar ya. Mau dicantikkan seperti ini, pangkat sepertiga ya lebih bagus. Tinggal enak mana lah, mau ngelihat enak-enak lihat bentuk akar atau lihat bentuk pangkat tak sebenarnya ini kan gitu. Silakan kali, mudah-mudahan selesai bab 2 ini kita bisa masuk bab 3, entah apa lagi ceritanya. Berharap semakin baiklah engkau mentranslate-nya ke dalam bahasa Indonesia ya. Yang bikin lama ini memahami translate kamu ini apalah tulisannya ini kan gitu.